Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlis Soleha dengan NIM 43230013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Mersim, film yang berjudul Snowpiercer. Film Snowpiercer adalah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2013 dan sutradarai oleh Bong Joon-ho. Film ini menceritakan kisah manusia-manusia terakhir yang selamat dari sebuah eksperimen iklim gagal dan menyebabkan bumi membeku sehingga terjadinya zaman es batu. Para penyintas hidup di dalam sebuah kereta bernama Snowpiercer yang terus bergerak mengelilingi dunia tanpa pernah berhenti. Di dalam kereta tersebut, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelas sosial berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Orang-orang yang berada di gerbong belakang hidup dalam kemiskinan, kelaparan, diperlakukan secara tidak adil. Sedangkan keterbalikannya, orang-orang yang berada di gerbong depan menikmati kemewahan, kenyamanan, dan berbagai hak istimewa. Pembagian sosial ini menjadi Snowpiercer sebagai karya yang sangat tepat untuk dianalisis menggunakan kritik sastra Mersim, karena film ini menggambarkan ketimpangan kelas, penindasan, eksploitasi, dan perlawanan. Oleh karena itu, prestasi ini bertuju untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep Mersim direpresentasikan dalam film tersebut. Menurut Mersim, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama. Yang pertama yaitu ada bourgeois, yaitu seperti kelas pengusaha, memiliki alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi. Yang terakhir itu memegang kekuasaan politik dan sosial. Yang kedua yaitu proletariat. Seperti yang pertama itu kelas pekerja, yang kedua tidak memiliki alat produksi, selanjutnya yaitu menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup dan sering mengalami eksploitasi dari kelas penguasa. Mersim percaya bahwa hubungan antara kedua kelas ini akan menimbulkan konflik yang disebut perjuangan kelas atau class struggle. Kaum berjuis berusaha mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka, sedangkan kaum proletariat berjuang melawan penindasan dan eksploitasi. Beberapa konsep penting dalam Mersim meliputi yaitu perjuangan kelas, kapitalisme, eksploitasi, ideologi, alienasi, revolusi, dan ketimpangan sosial. Konsep-konsep tersebut dapat ditemukan dengan jelas di dalam film Snowpiercer. Analisis film tersebut yaitu yang pertama ada pembagian kelas sosial di dalam kereta. Unsur Mersim yang paling jelas dalam Snowpiercer adalah pembagian kelas sosial yang sangat ketat di dalam kereta. Penumpangan di gerbong belakang mewakili kaum proletariat. Mereka hidup dalam kondisi yang sempit, kotor, dan penuh penderitaan. Mereka mendapatkan makanan dalam jumlah terbatas dan hampir tidak memiliki hak apapun. Mereka hanya bertahan hidup dengan memakan balok protein tanpa mengetahui bahan pembuatannya. Sebaliknya, penumpang di gerbong depan mewakili kaum bourgeois. Mereka menikmati makanan segar, kamar mewah, bar, kolam renang, sekolah, dan berbagai fasilitas hiburan. Kereta tersebut menjadi simbol masyarakat kapitalis, di mana kekayaan dan hak istimewa hanya dimiliki oleh sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Situasi ini mencerminkan pandangan Mersim bahwa
kapitalisme secara alam menciptakan ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua yaitu kaum borjuis dan proletariat. Dalam film ini, kelas menguasai diwakili oleh Wilford dan para penumpang kaya yang tinggal di gerbong depan. Wilford mengendalikan distribusi makanan, keamanan, transportasi, dan seluruh tatanan sosial di dalam kereta. Ia menentukan di mana seseorang tinggal dan sumber daya apa yang mereka terima. Sementara itu, masyarakat di gerbong belakang mewakili kaum proletariat karena mereka tidak memiliki kendali atas sumber daya maupun pengambilan keputusan kehidupan mereka. Sepenuhnya diaturi oleh kaum elit. Hal ini sesuai dengan pandangan Marx bahwa kaum borjuis tidak hanya menguasai kekayaan, tetapi juga lembaga-lembaga yang mempertahankan kekuasaan mereka. Yang ketiga yaitu eksploitasi terhadap kelas bawah. Konsep penting lainnya dalam Marxisme yang terlihat dalam film ini adalah eksploitasi. Penumpangan kelas bawah dipaksa hidup dalam kondisi yang buruk, sementara tenaga dan kepatuhan mereka digunakan untuk menjaga sistem kereta tetap berjalan. Salah satu contoh yang paling mengejutkan adalah ketika anak-anak dari gerbong belakang diam-diam diambil untuk menggantikan bagian mesin yang sudah tidak berfungsi. Anak-anak tersebut secara harfiah dijadikan bagian dari sistem produksi. Adegan ini melambangkan bagaimana kapitalisme sering memperlakukan manusia hanya sebagai alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan keuntungan, bukan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak. Marx menyebut kondisi ini sebagai proses dehumanisasi pekerja dalam sistem kapitalisme. Yang keempat yaitu perjuangan kelas. Perjuangan kelas menurut Marx, sejarah manusia digerakkan oleh perjuangan kelas. Dalam Snowpiercer, perjuangan ini terlihat melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Curtis Everett. Curtis adalah para penumpang gerbong belakang menolak menerima penindasan yang mereka alami dan memutuskan untuk melawan kelas penguasa. Perjalanan mereka dari gerbong belakang menuju mesin kereta melambangkan perjuangan kaum proletariat untuk menggulingkan kekuasaan kaum borjuis dan memperolehkan kebebasan. Setiap gerbong yang mereka lewati menunjukkan lapisan sosial yang berbeda. Semakin jauh mereka bergerak ke depan, semakin mereka menyadari bahwa kesenjangan antara kehidupan orang kaya dan orang miskin. Perjalanan fisik tersebut melambatkan perjalanan sosial dari penindasan menuju kebebasan. Yang kelima yaitu ideologi sebagai alat kekuasaan. Marx berpendapat bahwa kelas penguasa mempertahankan kekuasaan mereka melalui ideologi. Dalam film ini, ideologi tersebut melalui sistem pendidikan dan propaganda yang digunakan oleh kaum elit. Contohnya adalah adegan di ruang kelas ketika anak-anak diajarkan bahwa Wilford adalah pahlawan yang bahwa tatanan sosial di dalam kereta tidak boleh dipertanyakan. Nah, guru di kelas tersebut mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tempat masing-masing dalam masyarakat dan harus menerima posisinya. Hal ini mencerminkan konsep kesadaran palsu, yaitu ketika masyarakat tertindas diyakinkan bahwa ketidakadilan yang mereka alami adalah suatu yang normal dan wajar. Kelas penguasa menggunakan ideologi untuk mencegah pemberontakan dan mempertahankan sistem yang sudah ada. Yang keenam yaitu revolusi proletariat. Marx percaya bahwa suatu saat kaum proletariat akan menyadari penindasan yang mereka alami dan melakukan revolusi terhadap kaum borjuis.
Proses ini terlihat jelas dalam film. Curtis dan para penumpang gerbong belakang mulai menyadari bahwa mereka hidup dalam sistem yang tidak adil dan memutuskan untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut melambangkan munculnya kesadaran kelas atau class consciousness. Revolusi ini bukan hanya bertujuan memperbaiki kondisi hidup mereka, tetapi juga untuk mengubah seluruh struktur sosial yang menciptakan ketidakadilan tersebut. Baiklah, yang ketujuh ada pembenaran ketimpangan oleh Wilford. Ketika Curtis akhirnya bertemu dengan Wilford, ia mengetahui bahwa pemberontakan yang terjadi selama ini sebenarnya telah diatur oleh menjaga keseimbangan populasi di dalam kereta. Dari sudut pandang Marxis, pendapat ini merupakan bentuk ideologi kelas penguasa. Kaum burjuis sering menggambarkan eksploitasi sebagai sesuatu yang normal, alami, dan diperlakukan demi kepentingan masyarakat. Yaitu yang terakhir, simbolisme kereta. Kereta merupakan simbol paling penting dalam film ini. Bagian depan mereka melambangkan kekayaan, kekuasaan, dan keistimewaan. Bagian tengah melambangkan kelas menengah yang hidup relatif nyaman. Sedangkan di gerbong belakang melambangkan kemiskinan, kerja keras, dan penindasan. Struktur fisik kereta mencerminkan struktur masyarakat kapitalis. Semakin dekat seseorang dengan bagian depan kereta, semakin besar kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan demikian, kereta menjadi gambaran kecil dari dunia kapitalitas yang sebenarnya. Kesimpulan dari film Snowpiercer yaitu merupakan kritik yang kuat terhadap kapitalisme dan ketimpangan sosial. Melalui pembagian kelas di dalam kereta, film ini menggambarkan bagaimana konsep utama dalam Marxisme seperti perjuangan kelas